Salam sahabat Toto, kita akan fun reading untuk 5 sio dan 5 zodiak yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024. Sekaligus kita akan lihat 5 tanggal lahir yang akan menjadi magnet uang. 10 deh tanggal lahirnya ya, supaya sepertiga ya. Siapa tahu itu adalah tanggal lahir teman-teman semua. Kita akan langsung buka sio pertama yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024. Uang tuh gampang nempel gitu ya, kemana-mana langsung nempel. Langsung dua ya, sio baby dan sio doggy. Selamat ya untuk sio baby dan sio doggy, langsung berjajar berurutan. Kalianlah magnet uang yang akan didekati duit. Duit tuh nempel terus ya, nggak mau lepas, malah ngajak temen-temennya, duitnya ngajak temen-temennya pada datang ya. Sehingga kalian akan benar-benar bergelimang duit di tahun 2024. Klaim energi positifnya ya, aminkan di komentar untuk kalian para sio baby dan sio doggy. Kayaknya backlight ya, kenapa nih ya? Udah, kita geser sini ya. Nanti di situ kita taruh zodiak supaya nggak backlight. Kita akan lihat sio ketiga yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024. Sio apa kira-kira yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024? Dia adalah sio tikus. Sio tikus kenapa bisa menjadi magnet uang? Rupanya banyak banget perjalanan berat sio tikus di tahun 2023 ini. Sehingga banyak pengalaman-pengalaman, istilahnya makan garam lah ya, cara menangani keuangan yang baik. Rupanya perjalanan panjang sio tikus dalam mengatur keuangan sebagai zodiak yang paling pandai atau paling melek finansial sejak dari Oro ya. Itu udah ditakdirkan ya, sio tikus, sio monyet itu memang melek banget soal finansial. Intinya kalau misalnya bicara kasar tuh hitungannya tuh bener-bener pakem gitu ya. Hitungannya pakem, gak akan mengeluarkan duit bilang gak perlu banget. Tetapi tahun 2023 gak bisa dipungkiri banyak sio tikus yang kedodoran ya. Sekali lagi, mungkin gagal fokus, kemudian PD yang kurang, atau akurasi datanya, atau keakuratan di dalam memetakan peluang-peluang itu yang kedodoran. Karena kunci sukses, sekali lagi saya flashback biar berulang-ulang supaya teman-teman mengerti atau nggak gagal lagi ya, bahwa di tahun 2023 kunci kesuksesan adalah fokus, percaya diri, confident ya, dan akurat. Juga termasuk buat sio baby dan sio doggy ya. Berbeda dengan tahun 2023, tahun 2024 kunci suksesnya adalah kreativitas, semangat, dan planning. Kenapa plan juga masuk di dalam? Nah, ini penjelasan ini penting ya. Kalian semoga ini bisa bermanfaat ya. Kenapa plan penting banget di tahun 2024? Karena masuk di tahun naga kayu. 9 Januari adalah akhir dari tahun kelinci air. Kenapa kelinci air harus fokus? Karena ibaratnya aja, filosofinya air itu licin. Kalau kalian nggak fokus akan terpeleset. Begitu juga kalau nggak pede, nginjek nggak pasti akan kepleset juga. Atau nggak bisa, takut-takut berenang, nggak pede akhirnya tenggelam. Dan kalau nggak akurat di dalam kalian mengukur air, itu sulit untuk diukur kadar garamnya, kemudian kedalamannya. Dalamnya laut siapa tahu ya, sedalam lautan Atlantis ya, kayak gitu ya. Makanya akurasi datanya perlu banget.
dan air bisa datang dan pergi begitu saja. Ini ibaratnya aja ya. Bisa jadi hujan tiba-tiba atau gelombang besar, banjir. Itulah sebabnya 3 kunci suksesnya adalah fokus, percaya diri, dan akurasi data. Akurat, harus benar-benar akurat. Ini masih ada sisa beberapa hari ya, sebulan lebih ya, 40 harian lah, 35 hari lah ya. Kalian bisa mengejar ketinggalan dengan lebih pede, lebih fokus, dan datanya harus akurat sesuatu yang kalian mau kerjakan ya. Kemudian di tahun 2024 kunci suksesnya berbeda karena sekali lagi tahun naga kayu itu tahun pertumbuhan. Terus apa? Mau diapain nih kayu? Kayu iya jadi kayu bakar murah banget ya. Filosofinya gitu ya. Tetapi kalian bisa membuat meja kursi yang nilainya akan bertambah. Mungkin jadi 3 kali lipat, 10 kali lipat ya kalau meja kursi. Kalau kayu bakar mungkin 1.000. Kalau jadi kursi 1.100. Ini penting kayak gitu ya filosofinya ya. Tapi bisa jadi diukir jadi kayu ukiran. Barangnya jadi 1 juta. Tapi kalau kalian buat patung yang indah menjadi ukiran yang indah bisa berjuta-juta, bisa nggak bernilai. Makanya yang poin penting di tahun naga kayu keberhasilan kunci suksesnya adalah kreativitas. Jadi tumbuhkan kreativitas kalian. Ide-ide tuh dicari terus, cari inspirasi ya, cari wangsit gitu ya. Bisa kalian untuk cari wangsit gitu ya. Intinya banyaklah untuk refreshing, banyaklah untuk menenangkan diri agar ide-ide bagus muncul. Kemudian apa? Kalau kayunya sudah siap, kayunya sudah ada, yang kedua apa yang dibutuhkan adalah semangat. Bagaimana kalian bersemangat untuk membuat sesuatu itu menjadi lebih indah, lebih berguna gitu ya. Nilai lebih, mempunyai nilai lebih dibanding bahan dasarnya. Seperti itu sebetulnya prinsip ekonomi ya. Kalau Indonesia bisa menerapkan itu, bagaimana kita bisa menyiapkan produksi, istilahnya kemandirian produksi, kemandirian ekonomi ya, kemandirian distribusi, kemandirian konsumsi, tiga-tiganya itu bisa kita raih atau bisa kita jalankan. Kita bisa dari hulu ke hilir, nggak kepotong banyak tengkulak, modal, sebagainya ya. Kalau udah dikulak pabrik, diekspor ke Jepang, terus masuk lagi ke Indo, ini kayaknya kayak rumput laut nih ya. Rumput laut tuh sekilo paling 300 ya. Atau 40 rupiah kali ya. Tapi setelah jadi soft, maaf ya nggak nyebut merek Softtek ya. Nggak nyebut Pampers ya, nggak nyebut Diapers. Itu rumput laut jadinya satu bisa beribu-ribu ya. Itu padahal kalau di bahan dasarnya cuman 10 rupiah atau nggak ada ya 5 rupiah. Begitulah ya, itulah yang menyebabkan terpotongnya kita, produksinya nggak dari hulu ke hilir, menyebabkan mahal. Udah mbak, jangan ngelantur kemana-mana, yang penting kayak gitu ya. Terus kemudian plan, kenapa plan diperlukan? Karena untuk membuat meja yang bagus, untuk membuat kursi yang bagus, kalian perlu membuat planning gambar, potongannya di mana, pakuannya di mana. Atau membuat yang lebih kompleks, meja ya, seperti apa potongannya, ukurannya harus pas. Atau lebih kompleks lagi membuat seperti karya seni patung seperti itu, harus ada plan di dalam pikiran. Oh aku mau bikin ini. Ada sih yang otodidak, oh bikin sembarangan tiba-tiba bagus. Tapi lebih baik kalau terencana. Makanya 3 kunci sukses ini diperhatikan ya. Karena kalau kalian tanpa jalur kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tahun lalu, bisa jadi berantakan gitu ya. Begitu juga waktu macan air kemarin ya. Mungkin beberapa kalian di tahun macan kok aku bagus ya. Ternyata di tahun macan sama-sama air nih, di macan air aku bagus, tapi di kelinci air tiba-tiba hal yang sama aku lakukan tapi hasilnya beda. Nah itu sebabnya karena berbeda, macan air berbeda. Baca lagi ya, atau tonton lagi macan air kunci suksesnya apa ya. Kalian tonton lagi di
ya show kalian apa kunci sukses di tahun 2022 atau di tahun macan air, karena berbeda. Kenapa kelinci harus fokus? Karena kelinci lebih lincah. Kalau macan kita harus lebih kuat struggle. Berbeda dengan kelinci, kita butuh kelincahan, kecepatan, fokus. Kita tidak bisa menangkap 2 ekor kelinci sekaligus, harus satu dulu yang kita tangkap. Berbeda dengan macan yang selalu sendiri, mandiri. Melawannya kita menangnya harus dengan kekuatan dan satu lagi juga kelincahan pula. Gitu ya. Dibaca lagi nanti di tahun 2023 masih sisa beberapa hari ini. Kalau kalian ingin mengejar, dilihat lagi ya, sio tikus, sio dogi, sio baby, bagaimana kunci sukses di tahun 2023. Ya, yang perlu diperhatikan ke depan adalah kunci sukses di tahun 2024. Jangan melakukan hal yang sama seperti tahun kelinci air, karena perlakuannya berbeda, hokinya berbeda, elemennya berbeda, suasana berbeda. Kita harus fleksibel, peka terhadap perubahan. Itulah orang-orang yang menjadi pemenang. Berbeda dengan tahun-tahun 10 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu, sehingga banyak ya dari generasi ke generasi toko yang tutup ya, perusahaan yang tutup karena mereka menerapkan pola yang sama. Dan sekarang ini zamannya Gen Z ya, yang serba cepat, serba instan. Kita harus bisa menanggapinya dengan baik. Gitu ya, nggak panjang lebar deh. Udah terlalu panjang dan terlalu lebar kayaknya ya. Kalian baca lagi atau tonton lagi Sio Dogi tahun 2024. Nah, situ ada kiat suksesnya, termasuk apa tuh, resolusi apa yang harus kalian lakukan. Resolusi itu apa, Mbah? Tonton ya di sana ya. Begitu juga sio tikus dan sio AJG. Sio AJG ya, sio dogi ya. Lanjut ke sio berikutnya. Yang akan menjadi magnet uang. Nah, kalau kalian udah menerapkan hal-hal tersebut di atas, yaitu kreativitas, semangat, dan planning, perencanaan yang matang, kalian akan benar-benar menjadi magnet uang, dimana kalian gak perlu repot-repot mengejar uang. Duit yang datang menghampiri ya, duit yang datang menghampiri kalian untuk kalian pegang seakan-akan lengket. Apapun yang kalian kerjakan bisa jadi duit, asalkan 3 pokok dasar itu paling enggak sudah kalian kuasai dan diingat terus. Enggak boleh loyo ya, tiba-tiba aja enggak semangat ya. Yang tiba-tiba aja kita melakukan sesuatu yang monoton, lama-lama tergerus oleh zaman. Itu ya, kreativitas, semangat, dan planning. Yang kelima, sio apa yang kelima? Sio apa yang kelima yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024, khususnya di tahun naga kayu, tahun pertumbuhan. Bagaimana kalian harus benar-benar menyusun rencana dengan baik. Tapi yang terutama ya kreativitas dulu. Kalau kalian nggak ada kreativitas, mau nyusun rencana apa ya? Gitu ya. Ini adalah sio kera ya, yang sio yang kelima ya. Kita langsung ke zodiak sekarang. Zodiak apa yang akan menjadi magnet uang? Zodiak apa yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024? Zodiak yang pertama adalah, kita langsung sprint ya. Ternyata udah panjang kali lebar ya tadi Toto kasih penjelasannya ya. Itu karena Toto nggak mau kalian rungkat ya. Dia adalah The Star Aquarius. Sementara saya tutup dulu ya sebelum dapat penggantinya ya. Yang kedua adalah The Hermit Virgo. Aquarius, Virgo. Kemudian kita langsung sprint ya supaya waktunya
nggak terbuang. Aquarius, Virgo, kemudian Sagittarius. Semua hampir mirip ya, kiat bisnisnya, trik bisnisnya, kiat suksesnya adalah yang seperti tadi ya saya bicarakan di Sio ya. Karena ini memasuki tahun kayu, tahun pertumbuhan, tahun kreativitas ya, tahun semangat gitu ya. Yang loyo akan ya berantakan sendiri ya. Yang berikutnya adalah Sio macam. Kok Sio macam sih? Yang berikutnya adalah Leo ya. Zodiak Leo. Kita lihat yang kelima. Zodiak apa yang kelima yang akan menjadi magnet uang? Zodiak apa yang kelima yang akan menjadi magnet uang? The Sun bukan, The Empress bukan. Nah, ini nih, The Chariot. Zodiak Cancer yang akan menjadi magnet uang. Ternyata backlight nih, nanti lightingnya harus diperbaikin lagi ya. Oke, kita tinggal tanggal lahirnya nih. Karena magnet uang itu perlu ya. Jadi kita nggak capek-capek setiap hari. Menyiapkan diri kita menjadi magnet uang itu memang sangat penting, sehingga kita nggak capek untuk bekerja. Tetapi sekali bekerja tapi hasilnya itu akan mengalir terus menerus. Mungkin kalian ingat ya cerita yang orang nyari air itu loh. Yang satu ngangkut air dari gunung ke rumahnya dengan ember, sedangkan yang satu membuat saluran air pakai pipa atau bambu. Di hari-hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dia nggak dapat apa-apa karena bambunya belum sampai ke rumahnya ya. Sedangkan yang menimba air pakai tangan, pakai ember, dia mendapatkan terus air setiap hari. Tapi setelah saluran airnya sampai ke bawah ke rumahnya dia, si pembawa ember masih terus bersusah payah dengan hasil yang itu-itu aja. Si penyusun jaringan, si penyusun pipa atau bambu itu tinggal nyalain keran, semua airnya jatuh sendiri tanpa bekerja lagi. Nah, itulah yang disebut bagaimana kita membuat link bisnis jaringan. Kita nggak memukul satu kali untung terus pelanggan hilang. Bukan pelanggan, pembeli hilang ya. Tapi kita membuat pelanggan baru di mana pelanggan itu akan menyiarkan lagi ke orang lain, memasarkan produk kita, dan jaringan kita kuat. Kalau udah kuatnya seperti itu, kita tinggal santai-santai, kita bisa memikirkan sesuatu yang lain, nggak terus-menerus bekerja. Nah, itu tipe-tipe pekerja ya. Kalian mau yang mana? Mau sebagai penimba air, ngangkat air setiap hari, atau membuat sistem? Nah, itu dia, support system, bahasa kerennya sekarang ya. Udah Mbah, kita langsung ke tanggal lahir. Tanggal lahir yang pertama adalah tanggal lahir 9. Sebelum kita lanjutkan tanggal lahir, Toto ada bikin channel baru ya. Namanya ini karena angka 9 ya. Namanya Buddha Angon 369. Kalau kalian yang suka storytelling, cerita, kemudian mengandung sedikit sejarah, ada mengandung sedikit pengetahuan, pokoknya komplit deh ya, ada di situ. Namanya Buddha Angon 369, berkisah tentang munculnya Satrio Piningit ya. Satrio Piningit itu pokoknya tonton sendiri deh ya. Kita lanjutkan dulu deh biar nggak panjang, ntar bosan yang mau deg-degan ya, yang mau lihat tanggal lahir ya. Tanggal lahir 23. Kemudian kita lanjut sprint aja deh. Habis tanggal lahir 23, tanggal berapakah yang muncul? Tanggal lahir 34. Kemudian tanggal lahir keempat adalah tanggal lahir 22 yang akan menjadi magnet uang. Aminkan di komentar ya untuk kalian semua para tanggal lahir yang muncul ya. Juga Sio
klaim energi positifnya juga yang zodiak ya. Klaim, tulis di komentar ya, saya klaim saya menerima energi positifnya untuk menjadi magnet uang mulai detik ini sampai seterusnya. Tepatnya sih mulai tahun 2024. Karena kiat suksesnya udah banyak yang kelewat ya. Tanggal lahir berikutnya, tanggal lahir 4. Tanggal lahir berikutnya adalah tanggal lahir 16 yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024. Tanggal lahir berikutnya adalah tanggal 8. Langsung sprint gas. Tanggal lahir 15. Tanggal lahir yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024. Tanggal lahir 1. Sprint lagi tanggal lahir berikutnya. Kocok dulu deh biar aci ya. Tanggal lahir 12. 38 bukan ya. Tanggal lahir 12. Inilah kelima sio, 5 zodiak dan 10 tanggal lahir yang akan menjadi magnet uang di tahun 2024. Sekali lagi, klaim energi positifnya, tulis di kolom komentar saya menerima energi positif sebagai magnet uang mulai dari sekarang. Meledak di tahun 2024. Semoga kalian semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Salam sahabat Tutu.